Wonosobo. Pada video kali ini saya akan melakukan promosi kesehatan yang berjudul Tips Pencegahan Coronavirus. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah promosi kesehatan lanjutan yang dibimbing oleh Bapak Sahli. Perkenalkan, saya Indra Triwahyuni, mahasiswa dari Universitas Sains Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang tips-tips pencegahan coronavirus yang bertujuan untuk menghindarkan ibu-ibu semua dari coronavirus yang saat ini sedang banyak diperbincangkan ya. Apakah Ibu setuju? Setuju. Ya, baik. Untuk waktunya nanti kurang lebih 15 menit ya, Bu. Di sini ada beberapa tips pencegahan coronavirus. Yang pertama itu saya akan membagikan dulu ya, Bu. Ini silakan. Ya, untuk yang tips pertama yaitu tetap di rumah saja dan jika tidak ada kepentingan mendesak. Jadi untuk ibu-ibu kalau misalkan tidak ada kepentingan yang mendesak bisa tetap berada di rumah saja agar terhindar dari coronavirus. Yang kedua yaitu menggunakan masker. Di sini saya ada beberapa contoh maskernya ya, Bu. Di sini saya akan membagikan. Untuk penggunaan maskernya sendiri itu ada beberapa cara, Bu. Yang pertama ini kan ada dua warna, warna putih dan warna hijau. Ya, untuk yang warna putih itu di dalam, untuk yang warna hijau itu bisa di luar. Dan pastikan ketika menggunakan maskernya itu sendiri bersih, tidak ada noda, tidak ada kuman, dan talinya itu juga masih baru. Kan sekarang kan juga banyak yang oknum-oknum yang tidak diketahui itu mengambil masker bekas dan dijualnya kembali. Itu harus hati-hati ya, Bu. Untuk penggunaannya itu sendiri kita bisa pakai seperti ini. Ya ini kan ada kawatnya ya, Bu. Kawatnya bisa ditekuk seperti ini. Ya, sampai pas ke hidungnya ya, Bu. Ya. Bawahnya juga rapat sampai ke bawah seperti ini. Ya, itu adalah cara memakai masker yang baik dan benar. Selanjutnya ada masker yang kain ya, Bu. Untuk yang masker kain itu pertahankan yang bersih dan yang kotor yang mana. Untuk yang di bagian dalam, ya pakainya tetap di dalam. Jangan dibolak-balik. Misalkan habis dipakai di dalam, terus dipakai di luar dan dibolak-balik itu sama aja. Untuk yang kotor dihirup kembali ke hidung, itu nggak baik. Selanjutnya di sini ada penggunaan hand sanitizer, Ibu. Kalau misalkan ini kita juga bisa menggunakan langkah-langkah cuci tangan yang baik dan benar. Itu ada 6 cara, Ibu. Bisa kita coba. Untuk yang menggunakan perhiasan bisa dilepas terlebih dahulu, disimpan. Say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose.
misalkan untuk keluar rumah itu yang nggak perlu pakai peralatan medis seperti yang ada di rumah sakit, yaitu seperti yang menggunakan jas hujan seperti itu nggak usah, tetap menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya itu gunakan pembayaran non tunai. Sini ibu tahu pembayaran non tunai itu seperti apa? Misalnya yang tahu? Nggak tahu. Atau ya betul, seperti ATM dan pembayaran yang online sekarang kan juga ada, tapi itu jika mempunyai, jika tidak ya bisa meminimalisir dengan menggunakan uang nggak apa-apa. Selanjutnya itu masak makanan secara matang. Kenapa harus masak makanan secara matang? Karena yang pertama, ketika makanan itu kotor, itu membuat tubuh kita itu mudah terserang virus, dan yang itu juga bisa mengakibatkan tubuh kita itu mudah sakit, mudah lemah, kekebalan sistem tubuh kita itu juga bisa menurun seperti itu. Kita sudah tahu coronavirus itu apa? Belum. Ya, belum ada yang tahu berarti padahal sudah banyak ya Bu di TV-TV ya Bu. Ya. Coronavirus itu sendiri adalah virus yang berasal dari Cina, tepatnya di kota Wuhan. Virus tersebut biasanya menyerang pada sistem pernafasan manusia. Karena apa? Karena pada paru-paru manusia itu sendiri kan tempatnya lembab. Jadi kalau virus itu sukanya di tempat yang lembab-lembab. Yang selanjutnya untuk tanda dan gejalanya, apakah ada yang sudah tahu? Batuk, panas, sesak nafas. Iya betul sekali Bu. Untuk yang tanda dan gejalanya itu seperti yang Ibu jelaskan. Untuk yang pertama batuk, sesak nafas, demam sampai 38 derajat Celcius, dan biasanya itu juga untuk inkubasinya itu sangat cepat Ibu. Jadi kita harus hati-hati untuk penyebaran coronavirus itu sendiri. Selanjutnya juga kan kita tetap terus waspada ketika kita berada di luar ruangan, di luar rumah. Kita tetap jaga jarak. Untuk seperti ini kan kita juga kan sebenarnya nggak terlalu bagus ya Bu, seharusnya 1 meter, tapi nggak apa-apa kan karena kita keluarga. Jika ada saudara yang dari luar kota itu seharusnya itu tetap melakukan karantina secara mandiri. Karena apa? Untuk menghindari penularan. Jika memang orang tersebut tidak membawa virus, tapi kan orang yang dari luar kota itu kan entah berpegangan sama siapa saja kan kita nggak tahu. Jadi baiknya itu tetap melakukan karantina secara mandiri. Untuk seperti itu. Baik, seperti itu penjelasan dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Kalau boleh tahu ya Mbak, makanan yang bagus buat kekebalan tubuh biar terhindar dari virus corona itu apa aja? Baik, pertanyaannya sangat bagus ya. Untuk makan makanan yang baik untuk tubuh kita, untuk menyeimbangkan imunitas tubuh kita itu, yang pertama itu buah dan sayuran. Buah dan sayuran yang anti dengan pengawet buatan itu bagus. Yang kedua itu juga kita harus mempertahankan protein dan karbohidrat. Karbohidratnya itu yang cukup, jangan terlalu berlebihan. Karena kalau ketika mengkonsumsi karbohidrat secara berlebih, itu yang pertama bisa mengakibatkan kegemukan, yang kedua juga bisa mengakibatkan diabetes mellitus. Kita juga harus waspada. Untuk yang buah dan sayuran itu juga pastikan kalau buah dan sayurannya itu bersih dan tidak kotor. Untuk memasak sayuran secara matang, karena kalau sayuran mentah itu bisa terdapat cacing pita yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Itu juga kita harus hati-hati. Ya, mungkin seperti itu. Dan kita juga bisa menambahkan suplemen vitamin kepada kita untuk bisa menjaga daya tahan tubuh agar terus fit dan kuat sehingga terhindar dari penyakit. Seperti itu Ibu. Apalagi apa yang ingin ditanyakan? Selanjutnya saya akan melakukan evaluasi kepada Ibu Ita. Coba melakukan 6 langkah cuci tangan menggunakan hand sanitizer yang telah kita praktekkan tadi ya Bu Ita.
Informasi tentang virus corona yang begitu berlimpah bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu, kita memerlukan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. siapa yang berpotensi terpapar virus corona. Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi hotline center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi hotline center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan. Ya, mungkin sekian dari video saya kali ini. Apabila ada kesalahan dalam ucapan ataupun tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga saja bermanfaat kepada teman-teman semua, dan semoga saja kita tetap sehat dan kuat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.